Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kenalin, nama saya Albani Z Kaunar. Saya dari mahasiswa program studi Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro dengan NIM 210901241400151. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelasan modern yang mencakup tiga metode utama, yaitu friction stir welding atau FSW, linear friction welding atau LFW, dan plasma arc welding atau PAW. Jadi ketiga metode ini merupakan teknologi pengelasan yang saat ini banyak digunakan di industri-industri besar seperti aerospace, perkapalan, dan manufaktur presisi tinggi. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu struktur presentasi saya kali ini. Ada 10 poin utama yang akan saya bahas secara berurutan, dimulai dari definisi pengelasan, sejarah perkembangan pengelasan, klasifikasi dan macam-macam, komponen-komponen mesin las, prinsip kerja pengelasan, duty cycle, polaritas arus, posisi pengelasan, elektroda, dan kelebihan dan kekurangan pengelasan. Oke, saya masuk ke poin pertama, yaitu definisi pengelasan. Secara umum, pengelasan ini adalah proses penyambungan dua atau lebih material dengan cara memberikan energi panas, tekanan, atau kombinasi dari keduanya, sehingga terbentuk ikatan metalurgi yang kuat dan permanen. Kata kunci ada tiga: energi panas, tekanan, dan ikatan metalurgi. Energi panas itu bisa dihasilkan dari berbagai sumber, misalnya dari busur plastik seperti pada SMAW atau TIG, dari gesekan seperti pada FSW dan LFW, dan juga dari laser seperti pada laser beam welding, atau dari plasma seperti pada PAW. Lalu ada tekanan. Jadi tekanan ini yang diberikan khusus pada metode pengelasan solid state, yaitu pengelasan yang tidak melelehkan logam dasarnya. FSW dan LFW adalah contoh yang sangat relevan di sini. Dan yang terakhir itu ada ikatan metalurgi. Ini yang membedakan pengelasan dari proses penyambungan mekanik seperti baut atau rivet. Pada pengelasan atomatom, logam dari dua material yang disambung benar-benar berpadu secara kimiawi, menghasilkan sambungan yang jauh lebih kuat dan permanen. Lanjut sekarang poin kedua, yaitu sejarah perkembangan pengelasan. Jadi semuanya itu dimulai pada abad 19, tepatnya pada tahun 1800, ketika seorang ilmuwan bernama Sir Humphrey Davy menemukan busur listrik. Kemudian pada tahun 1881, Auguste de Meritens berhasil menyambung logam timbal menggunakan busur karbon. Ini dianggap sebagai cikal bakal pengelasan modern. Terus masuk ke awal abad ke-20, antara tahun 1900 hingga 1940, perkembangan pengelasan itu semakin pesat. Oscar Glerback menemukan elektroda berlapis atau coated electrode pada tahun 1904, yang kemudian menjadi standar industri pada masa Perang Dunia I dan II. Pengelasan ini digunakan secara masif untuk memproduksi kapal perang dan persenjataan dalam waktu singkat. Masuk ke abad 20, sekitar 1940 hingga 1970, lahirlah berbagai metode pengelasan yang masih kita kenal sampai sekarang, yaitu SMAW, MIG atau MAG, atau GMAW, TIG atau GTAW, dan SAW. Pada era ini mulai ada standarisasi internasional melalui lembaga seperti AWS, American Welding Society, dan IW. Dan di era modern sekarang,
Sejak 1970 sampai sekarang ini, dunia pengelasan itu berkembang sangat pesat. Muncul teknologi LBW atau laser beam welding, EBW atau electron beam welding, lalu FSW yang ditemukan oleh The Welding Institute di Inggris pada tahun 1991. Ini adalah tonggak sejarah penting LFW dan PAW yang berkembang di era ini. Dan kini semuanya mulai diintegrasikan dengan robotik dan CNC untuk otomatisasi penuh. Masuk ke poin ketiga, yaitu klasifikasi dan macam-macam mesin las. Jadi yang pertama itu adalah fusion welding atau pengelasan lebur, yaitu proses yang melelehkan logam dasar, kadang dengan tambahan logam pengisi. Contohnya adalah SMAW, MIG atau MAG, TIG, PAW, SAW, dan LBW. Hampir semua pengelasan konvensional itu masuk di kategori ini. Jadi yang kedua itu ada solid state welding atau pengelasan tanpa lebur. Di sini penyambungan terjadi melalui kombinasi panas dan tekanan tanpa melelehkan logam dasar. Contohnya adalah FSW, LFW, forge welding, ultrasonic welding, dan diffusion welding. Keunggulan utamanya adalah sifat metalurgi yang lebih bersih karena tidak ada fase cair. Dari sisi mesinnya, ada beberapa jenis utama. Transformator yang menggunakan arus AC cocok untuk SMAW. Rectifier yang mengubah AC menjadi DC digunakan untuk MIG, TIG, dan PAW. Inverter yang lebih efisien dan ringan bisa AC maupun DC. Generator untuk kebutuhan lapangan tanpa listrik PLN, dan mesin khusus untuk proses seperti PAW, FSW, dan LFW yang memerlukan peralatan tersendiri. Masuk ke poin-poin komponen mesin las. Untuk FSW, komponen utamanya itu adalah spindle motor yang memutar tool dengan kecepatan RPM tertentu. Kedua, FSW tool yang terdiri dari dua bagian. Solder yang bersentuhan dengan permukaan material itu menghasilkan panas gesekan, dan pin atau probe yang masuk ke dalam material untuk mengeruk material yang sudah plastis. Ketiga, itu ada backing plate, sebagai landasan keras di bawah material. Lanjut itu ada yang keempat, itu clamping system untuk menahan benda kerja agar tidak bergeser saat proses berlangsung. Dan yang kelima itu ada CNC controller yang mengatur semua parameter secara presisi, mulai dari RPM, kecepatan gerak hingga gaya tekan. Lanjut untuk linear friction welding atau LFW. Jadi ini komponen kuncinya itu adalah hydraulic oscillation system yang menggerak salah satu benda kerja secara osilasi linear bolak-balik dengan frekuensi dengan amplitudo tertentu. Lalu forge cylinder yang memberikan tekanan tempa di akhir proses untuk menyempurnakan ikatan. Ada juga clamping fixtures, control system, dan cooling system untuk mencegah mesinnya itu overheat. Lanjut ke yang PAW. Jadi untuk PAW ini komponen utamanya itu meliputi elektroda tungsten sebagai elektroda tidak terkonsumsi, tidak sebagai elektroda yang tidak terkonsumsi. Lanjut ke plasma nozzle atau orifice yang memfokuskan aliran plasma. Lanjut ke plasma gas supply, biasanya berupa argon yang diionisasi. Shielding gas supply untuk melindungi area lasan dari oksidasi. Power source berupa rectifier atau inverter DC. Water cooling system karena suhu plasma bisa mencapai lebih dari 20.000 derajat Celcius. Dan HF starter atau high frequency starter untuk menyalakan buzzer pilot tanpa kontak langsung. Sekarang lanjut ke prinsip kerja di poin kelima ini. Jadi mulai dari FSW, prosesnya dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah plunging, tool yang berputar ditekan masuk ke dalam sambungan material. Tahap kedua adalah dwelling,
Tool diam sejenak untuk menghasilkan panas yang cukup agar material mencapai kondisi plastis. Tahap ketiga adalah traversing. Tool bergerak sepanjang garis sambungan sambil terus berputar mengaduk material plastik di sepanjang jalurnya. Dan tahap keempat adalah forging. Material plastis yang berada di belakang tool ditempa membentuk sambungan yang padat dan solid. Secara mikrostruktur, FSY ini menghasilkan beberapa zona yang berbeda. Ada weld nugget zone dengan butiran sangat halus, hasil rekristalisasi dinamis lalu TMAZ atau thermomechanically affected zone yang mengalami deformasi plastis dan panas. Kemudian HAZ atau heat affected zone yang terpengaruh panas tanpa deformasi. Dan terakhir logam dasar yang tidak terpengaruh sama sekali. Lanjut untuk LFW, jadi prosesnya lebih simpel. Secara konsep, dua benda kerja ditekan bersamaan. Salah satunya itu digerakkan bolak-balik secara linear. Gesekan menghasilkan panas sehingga material menjadi plastis. Kemudian gerakan dihentikan secara tiba-tiba dan tekanan tempa ditingkatkan membentuk ikatan metalurgi yang kuat. Lanjut untuk PAW, plasma arc welding, jadi elektroda tungsten menghasilkan busur listrik. Gas argon diionisasi menjadi plasma oleh busur tersebut. Kemudian plasma keluar melalui nozzle kecil sehingga busur menjadi sangat terfokus dan terkonsentrasi. Logam dasar meleleh dan membentuk sambungan. PAW memiliki dua metode, yaitu transferred arc di mana busur ditransfer ke benda kerja, dan non-transferred arc di mana busur hanya terjadi antara elektroda dan nozzle. Mode ini cocok untuk memanaskan material non-konduktif. Masuk di poin ke-6 yaitu duty cycle. Jadi duty cycle ini didefinisikan sebagai persentase sebagai waktu dalam satu siklus 10 menit di mana mesin las dapat beroperasi secara terus-menerus tanpa mengalami overheat. Rumusnya sederhana, jadi duty cycle sama dengan waktu pengelasan dibagi total waktu siklus dikali 100%. Contohnya mudah, kalau sebuah mesin memiliki duty cycle 60% pada arus 200 ampere, artinya mesin tersebut bisa mengelas selama 6 menit, lalu harus istirahat 4 menit. Dalam setiap siklus 10 menit, jika dipaksakan melebihi batas ini, mesin itu bisa overheat dan rusak. Bagaimana dengan ketiga metode kita? FSW memiliki duty cycle yang sangat tinggi karena prosesnya berjalan secara kontinu dan terkomputerisasi. Sangat cocok untuk produk massal. Untuk LFW jadi memiliki duty cycle yang lebih rendah karena mesin membutuhkan waktu pemulihan setelah setiap siklus tanpa yang membutuhkan gaya besar. Sedangkan PAW memiliki duty cycle antara 60 hingga 100% tergantung pada spesifikasi power source yang digunakan. Lanjut ke poin ke-7 itu polaritas arus. Ada dua jenis polaritas DC. Pertama itu ada DCEN atau direct current electrode negatif yang juga disebut sebagai polaritas lurus atau DCSP. Pada konfigurasi ini, elektroda dihubungkan ke kutub negatif dan benda kerja di kutub positif. Akibatnya sekitar 70% panas terkonsentrasi di benda kerja sehingga menghasilkan penetrasi yang dalam. Ini adalah konfigurasi paling umum untuk PAW pada material seperti baja, stainless steel, dan titanium. Keuntungan tambahannya adalah elektroda lebih awet karena menerima panas lebih sedikit. Yang kedua itu ada DCEP atau direct current electrode positif, disebut juga polaritas balik atau DCRP. Di sini elektroda ke kutub positif dan benda kerja ke kutub negatif. Hasilnya adalah cleaning action. Efek membersihkan lapisan oksida dari permukaan material. Penetrasinya lebih dangkal sehingga cocok untuk aluminium dan magnesium. Kelemahannya itu ada elektroda lebih cepat panas dan aus. Ada juga AC atau arus bolak-balik yang merupakan kombinasi DCN dan DCEP secara bergantian. Ini menghasilkan cleaning action sekaligus penetrasi yang cukup dan umum digunakan untuk pengelasan aluminium pada TIG maupun PAW. Lanjut ke poin ke-8 yaitu ada posisi pengelasan.
Jadi untuk 1G atau 1F adalah posisi datar atau flat. Pengelasan ini dilakukan dari atas ke bawah. Ini adalah posisi paling mudah dan paling umum digunakan karena gravitasi membantu logam cair tetap di tempatnya. 2G atau 2F adalah posisi horizontal, benda kerja berdiri vertikal dan pengelasan dilakukan secara horizontal. Ini sedikit lebih menantang karena logam cair cenderung melorot ke bawah. Lanjut, ada 3G atau 3F adalah posisi vertikal. Pengelasan dilakukan naik atau uphill, atau turun atau downhill. Sepanjang bidang vertikal dibutuhkan kontrol parameter yang lebih ketat. Dan yang terakhir itu ada 4G atau 4F, posisinya ini overhead. Pengelasan dilakukan dari bawah ke atas alias di atas kepala. Ini adalah posisi paling sulit dan membutuhkan keahlian tinggi serta parameter yang tepat agar logam cairnya itu tidak jatuh. Relevasinya terhadap 3 metode saja. Jadi FSP pada dasarnya itu hanya bisa bekerja di posisi flat. Karena gaya tekan vertikal yang diperlukan, posisi lain membutuhkan mesin robotik khusus. Untuk LFP itu juga terbatas karena sistem osilasi dan tekanan aksialnya itu bergantung pada orientasi benda kerja. Sedangkan PAW itu jauh lebih fleksibel, bisa digunakan di sebuah posisi dari 1G hingga 4G, asalkan parameter arus dan kecepatannya itu disesuaikan. Lanjut ke poin ke-9 yaitu elektroda. Elektroda terkonsumsi atau consumable. Elektroda adalah elektroda yang ikut meleleh dan menjadi logam pengisi selama proses pengelasan. Untuk contohnya itu bisa dilihat. Dan untuk elektroda tidak terkonsumsi itu non-consumable electrode adalah elektrode yang tidak meleleh. Jadi untuk PAW ada beberapa varian elektroda tungsten. EWP dari tungsten murni dengan warna ujung hijau digunakan untuk arus AC dan aluminium. EWTH2 mengandung 2% thoria dengan warna ujung merah khusus untuk arus DC dan baja. EWCE2 mengandung 2% ceria dengan ujung abu-abu bersifat serbaguna untuk AC maupun DC. Dan EWLA1 mengandung 1% lantania dengan ujung emas digunakan untuk performa tinggi baik AC maupun DC. Lanjut ke cara membaca elektroda. Di sini saya ambil contoh E6013. Huruf E itu menunjukkan bahwa ini adalah elektroda las brosur listrik. Terus untuk angka 60-nya itu berarti kekuatan tarik minimum adalah 60.000 PSI atau sekitar 414 MPa. Untuk angka satunya itu berarti elektroda ini bisa digunakan di semua posisi, flat, horizontal, vertikal maupun overhead. Dan angka 3 itu terakhir menunjukkan jenis lapisan flux dan polaritas yang sesuai, yaitu AC atau DCEP dengan lapisan rutile, penetrasi sedang dan percikan kecil. Poin terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk FSW itu memiliki banyak keunggulan. Distorsi material sangat rendah karena tidak ada proses peluburan, tidak membutuhkan filler metal sehingga lebih hemat. Ramah lingkungan dan kekuatan sambungan tinggi. Namun kelemahannya itu adalah investasi mesin yang mahal, tidak cocok untuk geometri yang kompleks dan terbatas pada jenis sambungan tertentu seperti butt joint dan lap joint. Untuk LFP itu unggul dalam hal kualitas metalurgi, tidak ada pencairan, minim cacat dan kekuatan serta ketahanan fatigio sangat tinggi dengan kualitas yang konsisten. Kelemahannya adalah mesin yang sangat mahal, terbatas pada bentuk benda kerja tertentu, terutama komponen berbentuk blok atau airfoil, dan konsumsi energi yang tinggi. Untuk PAW sangat kompetitif karena busurnya itu sangat stabil, presisinya itu tinggi, bisa diotomatisasi dan fleksibel untuk berbagai ketebalan material. Namun peralatannya kompleks, biayanya tinggi dan resiko cacat cukup besar apabila parameternya itu tidak diatur dengan benar.
Baik, itu tadi adalah pemaparan mengenai pengelasan modern yang mencakup PPSW, LFP, dan PAW. Saya sudah membahas dari definisi, sejarah, klasifikasi, mesin, komponen, prinsip kerja, duty cycle, polaritas arus, posisi pengelasan, elektroda, hingga kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kesimpulannya, ketiga metode ini masing-masing memiliki keunggulan di bidangnya sendiri. PPSW dan LFP unggul sebagai solid state welding yang menghasilkan sambungan berkualitas tinggi tanpa proses peluburan. Sementara PAW unggul dalam presisi dan fleksibilitas sebagai metode fusion welding. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi dari saya ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua dalam bidang teknologi pengelasan. Saya Albani Zaid Kauna, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.